Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Baik, saudara, poin yang pertama. Tahun 2024 akan banyak grand opening dan grand launching, khususnya di teknologi informasi. Akan tercipta teknologi-teknologi yang baru, ada new brand atau merek-merek baru akan bermunculan. Perusahaan-perusahaan yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Dan khususnya di energi kreatif akan muncul, yaitu ide-ide baru akan muncul, launching dan opening akan sesuatu hal yang baru akan muncul di tahun 2024. Yang kedua, skandal besar politik akan terbongkar dan akan mengguncang politik Indonesia. Perhatikan tanggal 12 Februari 2024. Entah itu skandal di bidang korupsi, kriminal, atau skandal di bidang apapun juga, saudara, atau perzinahan, kita lihat nanti akan terbongkar sebuah skandal dan itu akan mengguncang politik Indonesia. Yang ketiga, Tuhan sedang membuat pijakan para Isabel menjadi tanah lumpur hisap. Semakin Isabel bergerak, semakin dia akan terhisap, semakin dia akan tenggelam. Apapun kegerakan yang Isabel buat akan membuat mereka terhisap. 2024, Tuhan akan menjatuhkan para Isabel dari tahtanya dan kita hanya melihat saja dan musuh kita, Isabel itu yang akan terhisap. Tapi hari ini Tuhan kasih strategi buat kita. Kita hanya berdiam di hadirat Tuhan, kita tunggu arahan Tuhan dan biar Isabel yang semakin bergerak, dia yang semakin terhisap dan jatuh. Yang keempat, saudara, akan ada sukacita di lapangan-lapangan, di stadion-stadion yang begitu penuh dan gegap gempita. Ada mobil macet yang sampai menunggu masuk dalam stadion tersebut. Dan orang-orang keluar bersujud dan saling mendoakan. Wow, saudara bersiap. 2024 akan terjadi peristiwa Revival Stadium. Artinya akan ada radiasi revival berkilo-kilometer. Akan ada manifestasi dari kemuliaan Tuhan. Stadion-stadion akan penuh dengan lawatan. Bahkan orang yang masuk mereka akan menunggu saking penuhnya, saking banyaknya kegerakan itu. Haleluya. Yang kelima, akan ada karnaval profetik di mana anak-anak muda akan banyak berdemo, tapi bukan demo untuk kepada pemerintahan, tapi adalah demo membawa banner Only Jesus Can Save You. Ini adalah karnaval penginjilan di jalan-jalan, sehingga di banner-banner itu akan tertulis agama boleh banyak tapi juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan bangkitkan generasi radikal di Indonesia yang tidak malu menyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu akan muncul di mall-mall, di sekolah-sekolah, di media sosial TikTok, Instagram dan lain-lainnya. Akan ada roh keberanian untuk membawa Injil kerajaan. Yang keenam, the street evangelism is rise up. Hari-hari ini penginjilan akan masuk ke jalan-jalan. Pujian tarian akan ada di jalan-jalan tahun 2024. Ini bukan waktunya anak-anak Tuhan saling serang. Bukan waktunya kita hanya punya nyali menyerang hamba Tuhan, menyerang gereja lain. Tapi ini waktunya kita punya nyali, keberanian untuk rebut jiwa-jiwa dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Amin, saudara. Yang ketujuh, ada 7 bendera dan 7 bendera itu ada kepala negaranya. Mereka sama-sama berserentak membakar dolar. 2024 adalah tahun permulaan dibentuknya persekutuan 7 negara untuk menghancurkan dolar, untuk menggenapi nubuatan akan muncul satu mata uang. Yang kedelapan, ada bom, saudara. Bomnya itu bentuknya besar, megah, mewah. Dan bom itu belum meledak. Orang-orang yang lihat bom itu, wow, mereka menunggu nih ledakannya akan seperti apa. Orang-orang yang menunggu ketakutan dan mereka pikir pasti ini bom ini kencang banget. Mereka pasti pikir ini ledakan yang gegap gempita yang luar biasa banget. Tapi ternyata pas bom itu meledak, suaranya pelan dan ledakannya tidak besar. Dan itu cuma muncul asap, nggak ada ledakan, saudara. Dan akhirnya orang-orang yang lihat, yang nunggu bom itu akhirnya hanya meledek. Karena wah, mana bomnya, kok nggak meledak, kok nggak besar, cuman asap, cuman kecil. Saudara, ini adalah tanda profetik tentang penggabungan 2 tokoh politik. Yang dikira jackpot, dikira ledakannya besar, ternyata jadi zong. Jadi kayak asap doang, jadi kayak ledakannya kecil doang. Yang kesembilan, ada seorang ulama yang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan akan sangat viral karena ulama ini jatuh sakit dan dia mimpi tentang Tuhan Yesus dan dia disembuhkan. Dan berita ini akan muncul secara viral dan banyak orang-orang mungkin gak suka, banyak orang yang menentang, tapi orang ini akan menjadi sangat radikal dan dia akan banyak bawa jiwa kepada kerajaan terang. Amin. 10, tentang permata. Permata Indonesia akan masuk dalam pameran dunia 2024.
Look to the pearls. Lihat, arahkan mata kita kepada mutiara. Karena mutiara Indonesia akan viral, akan booming dan mulai pada bulan Maret 2024. Kita perhatikan permata Indonesia khususnya mutiara. Selanjutnya yang ke-11, saham Nasdaq. Saudara, saham Nasdaq akan booming di tahun 2024. There is a plan behind the scene untuk keuntungan beberapa orang. Jadi kenaikan saham ini karena sudah diatur di belakang layar untuk keuntungan beberapa orang. Selanjutnya, awalnya Nasdaq akan turun dulu saudara, baru dia akan naik. Jadi artinya ada suatu pergerakan di mana dia akan turun untuk dia melambung lebih tinggi lagi. Selanjutnya 12, Antichrist sangat takut dengan Trump. Dan ketika Amerika Serikat hari-hari juga sedang mempersiapkan, Antichrist sangat takut bahwa Trump akan menang. Kalau saudara ingat ada nubuatan dulu bahwa Trump will triumph again, trumpet will blow again. Iblis sangat takut akan hal itu. Iblis sangat takut akan suara trompet itu. Iblis akan pakai orang Antichrist untuk menghalalkan segala cara untuk menghentikan Trump. Karena kalau Trump naik, maka tembok Jericho akan runtuh dan semua agenda-agenda kegelapan akan runtuh. So, we must pray for United States of America. Kita berdoa buat Amerika. Percaya biar agenda dan kehendak Tuhan yang jadi buat Amerika Serikat. Yang ke-13, the short will come to US dan itu akan membuat Amerika terbelah. Ada pedang yang sedang datang kepada United States of America dan itu akan membuat kerusuhan-kerusuhan kecil di Amerika Serikat, tetapi ada beberapa kubu, ada perpecahan-perpecahan yang terjadi untuk Amerika Serikat. Ke-14, ada sebuah gedung dan selalu ramai. Ini ada penglihatan saudara. Ada sebuah gedung dan itu selalu ramai. Orang dari bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, budaya pada datang. Semuanya datang beramai-ramai pada gedung tersebut. Lalu ada pertanyaan, kenapa orang pada mau, kenapa orang selalu datang pada gedung tersebut? Dan orang-orang bilang, karena di gedung itu ada jawaban. Karena di gedung itu is the house of answers. Orang-orang itu berkata seperti itu. Dan Tuhan bilang dengan jelas 2024, we must become an answer and solution to people and nation. Kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita harus menjadi rumah jawaban, menjadi rumah solusi bagi banyak jiwa. Mari kita berdoa biar kita menjadi bait Roh Kudus. We become the temple of Holy Spirit sehingga banyak orang akan datang kepada Kristus melalui hidup kita. Dan mereka menemukan jawaban, mereka menemukan solusi. Amin. Ke-15 saudara, ada cek kosong. Saudara, ada cek kosong dan Tuhan katakan, Tuhan berikan kita cek kosong dan dengan iman saudara menuliskan apa yang saudara perlukan untuk proyek-proyek yang Tuhan berikan di tahun 2024. Tuhan kasih cek kosong untuk semua proyek, semua yang belum tuntas, yang belum goal, semua akan Tuhan berikan buat hidup kita. Tuhan kasih cek kosong dan juga proposal atas hidup kita sehingga kita percaya 2024 dia adalah El Shaddai, dia yang lebih dari cukup, yang akan memberikan kita apa yang kita perlukan bahkan yang kita inginkan. Amin saudara. Selanjutnya poin 16. Ada tombol, ada penglihatan seperti ada tombol di perut saudara. Dan Roh Kudus pencet, ketika Roh Kudus pencet tombol itu dan itu akhirnya berbunyi. From invisible become visible. Seperti wifi saudara, kalau kita connect dia akan muncul jaringan. Kalau kita disconnect dia nggak akan ada jaringan. Jadi artinya apa saudara? Roh Kudus akan memberikan tombol on off. Roh Kudus akan memberikan koneksi-koneksi kepada kita sehingga kita bisa menemukan mana divine connection kita, koneksi ilahi yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Dan ketika tombol itu dipencet oleh Roh Kudus, artinya kita menjadi visible, orang-orang bisa melihat kita. Yang tadinya kita tersembunyi, tapi terang Tuhan nyata atas kita dan akhirnya kita terlihat. Satunya yang ke-17 saudara, ada lambang matematika yaitu tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, tanda bagi dan semua digabung jadi satu dan endingnya menjadi lambang sama dengan. Dan sama dengan itu ada sebuah kata surplus. Saudara, 2024 is the year of surplus. No minus, tidak ada minus, tidak ada defisit, tidak ada kekurangan. Di mana ada kekeringan saudara, Tuhan katakan di situ Ishak selalu menabur dan justru ketika Ishak menabur dalam kekeringan dia menjadi amat sangat kaya, kian lama kian kaya dan menjadi luar biasa kaya. Amin saudara. So hari-hari ini jangan lihat keadaan seperti tanda tadi, mau tambah kurang kali bagi ujung-ujungnya pasti surplus, pasti berkelimpahan. Dengan iman berkatakan walau dunia mengalami kekeringan tapi kita anak-anak Tuhan akan membuah-buah, dipenuhi berkat-berkat jasmani, berkat rohani dan seluruh berkat yang Tuhan sediakan bagi kita.
Nomor 18. 2024 tanah akan bergeser dan air keluar dari tempatnya. Daerah Asia akan terjadi goncangan alam, tanah bergeser, baik itu longsor atau gempa bumi atau pokoknya segala sesuatu yang berbicara tentang tanah, saudara. Tetapi di benua Amerika Serikat itu adalah angin yang menggulung, akan ada bencana-bencana angin. So perhatikan, kita doa untuk Asia, bencana-bencana tanah atau air, dan di Amerika bencana-bencana angin. Kita berdoa biar hanya agenda Tuhan yang jadi. Kita perkatakan biar damai sejahtera sukacita ada buat Asia dan Amerika. Selanjutnya nomor 19. 2024 angels are waiting of your command. 2024 malaikat-malaikat sedang menunggu perintah daripada anak-anak Tuhan. Ini waktunya pelayanan malaikat, saudara. Ini waktunya pelayanan supernatural malaikat, di mana malaikat dan kita akan work together with the angels. Kita akan bekerja bersama para malaikat. Seperti Mazmur 91, malaikatnya Tuhan perintahkan kepada kita untuk menatang kita di setiap langkah-langkah kita. Oh, amin, saudara. Kita berdoa, kita aktifkan setiap pelayanan malaikat di sepanjang tahun 2024. Dan yang terakhir, nomor 20. Ada 3 artis dan 1 politikus yang akan terbuka kasus perselewengan. Karena hati-hati, yang sedang dilepaskan juga di 2024 itulah nafsu liar, nafsu-nafsu yang bukan dari Tuhan, yang harus kita padamkan semua api asing tersebut. Dan itu semua untuk kita sebagai gereja Tuhan untuk waspada, saudara. Dan ketika itu terjadi, kita harus blow the wind of healing. Kita harus lepaskan suara kesembuhan, kita lepaskan suara pemulihan. Gereja Tuhan harus menjadi tempat pemulihan, tempat jawaban, tempat kesembuhan bagi banyak orang. Amin. Demikian 20 peristiwa yang akan terjadi 2024. Kita percaya biar segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Apapun yang kita terima hari ini, kita mau terima semua dari Tuhan. Kita tolak kebas-patakan daripada si jahat. Dan biar hanya agenda Tuhan yang jadi, biar segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada serangan balik, tuntutan, tuduhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Dan damai sejahtera sukacita melimpah atas setiap hidup kita dan keluarga kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akhir kata, saya Rara Siahaan, Revealer Ready, mengakhiri video ini dengan satu kata: tuntas.